Mengejutkan, 3 petinggi di Lampung akan diperiksa serentak oleh KPK. Kadinkes dan Wakil Gubernur Lampung akan diperiksa KPK untuk klarifikasi LHKPN. KPK bakal tanyakan asal-usul kekayaan Wagub dan Kadinkes Lampung pada pekan ini. Ini kebetulan ada suatu peristiwa, ya saya sampaikan sebetulnya kan banyak pejabat-pejabat kita itu yang melaporkan harta kekayaannya. Kalau kita lihat dari profil yang bersangkutan itu nggak match, ya. Kalau kita hanya melihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau ASN, ya itu nggak cocok. Kalau ada maling, dia mencuri, dia tahu risiko dia digebukin, bahkan sampai bonyok atau mati sekaligus. Jadi seorang pencuri, dia menghitung resiko dia akan tertangkap, dikepung, dikeroyok. Kalau koruptor, dia tahu bahwa dia nggak mungkin dikeroyok karena dia punya kekuasaan, dia punya uang. Jadi mental koruptor itu datang dari dua nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang udah rakus, pongah pula kan. Dari awal mental korupsi itu berupaya untuk menipu publik, seolah-olah apa yang dia ambil itu akan dikembalikan pada rakyat. Jadi sekali lagi kita ingin supaya undang-undang ini betul-betul bukan sekedar membuat jerah, tapi memiskinkan aja. Sebab koruptor begitu dia keluar, kekayaannya masih ada, dia lakukan lagi pola yang sama. Jadi mental-mental ini yang dulu di dalam aturan etika yang dibuat Aristoteles, seseorang itu dianggap bermutu kalau dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya, termasuk kapasitas buruknya. Jadi kalau maling itu dia bermutu karena dia mempertahankan harga dirinya yang anak istri nggak bisa makan. Kalau koruptor dia nggak ada harga diri sama sekali. Jadi dia nggak punya namanya virtu, dia nggak punya itu. Bahkan setelah ditahan dia sogok hakim supaya kurangi hukuman. Kalau dia bermutu, dia bilang saya koruptor dan saya mau ditangkap seumur hidup dan nggak akan saya serahkan seluruh harga. Itu baru koruptor yang bermutu. Jadi mental ini yang saya anggap seseorang yang betul-betul berwatak koruptif itu dari isi kepalanya sampai hatinya sebenarnya korupsi. Kami melihat sebenarnya ini satu catatan besar kita ya Mbak ya, terkait dengan seluruh rumah besar tata kelola, termasuk di dalamnya itu terkait dengan sistem pengawasan dan juga pelaporan harta kekayaan pejabat dan juga lapor harta kekayaan ASN, gitu ya. Jadi yang kami lihat di sini pada dimensi kebijakan ini itu belum memberikan satu daya paksa yang luar biasa agar setiap ASN, setiap penyelenggara pemerintah negara itu wajib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan atau di rumahnya masing-masing gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah belum ada satu pengaturan yang lebih memaksa gitu ya, memaksa ASN juga untuk patuh pada laporan itu dan juga jujur menjawab setiap laporan itu gitu ya. Dan yang ketiga, sanksi gitu ya. Kalau kita melihat sanksi itu hanya sebatas sanksi administrasi gitu ya. Nah ini yang perlu dipikirkan ke depan terkait dengan sanksi-sanksi ini gitu. Kemudian yang kedua, pada dimensi proses ya yang kami lihat terkait dengan bagaimana sistem pelaporan itu, yang kami lihat ada batas yang lebar, ada jarak yang lebar, ada tembok yang besar yang memisahkan laporan kekayaan itu dari pantauan publik gitu ya. Meskipun ada kewajiban untuk memberikan pengumuman di publik gitu ya setelah memberikan laporan kepada KPK atau kepada kepala instansi gitu ya, tetapi bagaimana pantauan itu bisa dievaluasi secara baik gitu ya, atau diaudit secara terbuka oleh publik gitu ya. Dalam proses itu yang kita lihat masih ada jarak di sana. KPK kembali melakukan klarifikasi kepada Kadinkes Lampung, Reihana, terkait asal-usul kekayaannya. Selain Reihana, KPK juga menjadwalkan klarifikasi ke Wakil Gubernur Lampung, bernama Cusnunia Kalim. Kadinkes akan diklarifikasi ulang pada hari Jumat, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat dihubungi Detikcom pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Pahala menyebut, giliran klarifikasi Cusnia Kalim terjadwal lebih dulu pada Rabu, tanggal 17 Mei. Wakil Gubernur Lampung akan diklarifikasi di Gedung Merah Putih KPK soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Aset kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Lampung, Reihana, tengah ditelusuri.
KPK mengungkap, Reihana memiliki 6 rekening bank, namun hanya satu yang dilaporkan secara resmi. Reihana rupanya pernah diklarifikasi mengenai LHKPN pada tahun 2021. Saat itu KPK juga menemukan Reihana tidak jujur dalam melaporkan kepemilikan rekening bank. Sejumlah pejabat pemerintah provinsi, Pemprov Lampung, menjadi sorotan setelah video TikToker Bima Yudo Saputro yang berisi kritikan tentang Lampung viral di media sosial. Bima mengkritik sejumlah proyek infrastruktur jalan hingga pendidikan di Lampung. Pejabat Pemprov Lampung yang menjadi sorotan yakni Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wagub Lampung Cusnunia Kalim, serta Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto. Reihana yang menjabat Kadinkes Lampung selama 14 tahun itu sudah pernah diklarifikasi harta kekayaannya oleh KPK. Wagub Lampung sempat merespon kritikan dari Bima tentang kecurigaan arah aliran dana pemerintah Lampung karena jalan di Lampung masih banyak yang rusak parah. Wagub Lampung menyebut dana pemerintah Lampung sempat terkuras habis karena adanya pandemi COVID-19. Mindsetnya untuk mengklarifikasi netizen. Kerja itu ya kerja aja, kerja sesuai tupoksi kita, sesuai tanggung jawab kita. Masyarakat ya merasakan manfaatnya, walaupun begini, soal itu kan nggak semua memang mengerti ini jalan gang, ini jalan daerah, ini kabupaten, ini jalan provinsi, ini jalan nasional. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas, kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru Mangkrak nggak diselesaikan? Bukan Mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Pak Gub kerja keras untuk membangun Lampung. Tahun ini aja 700 miliar. Bukan berarti tidak tayang di Instagram saya atau apa itu nggak kerja. Pagi siang malam BMPK kerja. Jadi kita perlu juga wise. Bukan berarti ada daerah yang jalan rusak, bukan berarti semuanya rusak nggak dibangun. Contoh misal kemarin kita link dari Sidomulyo ke arah Belimbing Sari itu bertahun-tahun rusak, baru zaman Pak Gub kasih anggaran. Di Tulang Bawang Barat yang biasanya masuk ke arah di Tulang Bawang Barat itu puluhan miliar masuk. Nanti saya share lah di Instagram ya. Wakil Gubernur Lampung, Cusnunia Kalim, diketahui memiliki harta kekayaan sebesar 13,6 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga berpeluang mengundang Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, untuk menyelidiki potensi korupsi terkait maraknya jalan rusak di daerahnya. KPK tidak menutup kemungkinan untuk menyelidiki ada tidaknya unsur korupsi terkait jalan rusak di Lampung.